Anda kembali menyaksikan Infokus, informasi seputar kampus. Dalam rangka memperingati Hari Kanker Nasional, salah satu Yayasan Peduli Kanker di Indonesia menggelar diskusi film I Am Hope di Auditorium Harun Nasution UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Yayasan Kasih Harapan menggelar diskusi film I Am Hope di Auditorium Harun Nasution Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1 Februari 2016. Melalui gerakan Warrior of Hope, Alkimia Production bekerja sama dengan Berlina Entertainment membuat konsep Care Entertainer yang melibatkan para artis kondang di dalamnya. Kegiatan tersebut mengajak para artis peduli dan saling berbagi melalui film, musik, dan momen. Film I Am Hope merupakan film pertama yang dirilis pada tahun ini. Bukan hanya film, Yayasan Kasih Harapan juga bekerja sama dengan desainer Indonesia Gea Pangabean dengan menciptakan gelang harapan yang dinamai Bracelet of Hope. Sebetulnya Bracelet of Hope sih, kalau I Am Hope lebih ke judul film. Bracelet of Hope ini Yayasan Dunia Kasih Harapan. Terbentuknya Oktober 2014. Kalau filmnya sendiri itu adalah rangkuman dari cerita-cerita yang kita dapat saat kita ketemu langsung dengan pasien. Harapannya ini kan karena kita akan tayang di bulan kanker, di bulan Februari ini, kita lebih mau menyebarkan awareness tentang kanker, biar orang lebih peduli pada penyakit kanker itu. Tidak selamanya penyakit kanker itu mematikan. Jadi dengan kita deteksi dini dan pengobatan yang baik itu bisa mengobati, peluang untuk sembuh itu ada. Dana yang didapat dari film dan gelang harapan yang akan didonasikan kepada Yayasan Kanker Indonesia dan bagi keluarga penderita kanker. Dirilisnya film I Am Hope dan Bracelet of Hope ini juga untuk menciptakan kepedulian masyarakat terhadap para penderita kanker. Oktavia Rahmawati, Akbar Firmansyah, Ahmad Fauzan melaporkan. Terbiasa menulis buku harian sejak anak-anak, mahasiswa yang satu ini aktif menulis dan telah melahirkan 5 buku bestseller. Dan seperti apa kisahnya, berikut sosok Belda Eldrit Janita, mahasiswi komunikasi dan penyiaran Islam UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Belda, begitulah nama sapaannya. Seorang mahasiswi semester 6 Komunikasi Penyiaran Islam di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta merupakan penulis muda berbakat. Mahasiswi kelahiran Sidoarjo ini telah melahirkan 5 buku, di antaranya 3 buku fiksi dan 2 buku non-fiksi. Sepanjang ini sudah ada 5 buku, beberapa artikel dan cerpen yang dimuat di media-media begitu, dan itu ada 3 buku non-fiksi, jadi buku agama Islami, motivasi untuk remaja, motivasi untuk orang-orang dewasa juga begitu, dan 2 buku non-fiksi yang berisi kumpulan cerita pendek dan novel begitu. Buku terbarunya, Cantiknya Tuh di Sini, telah terjual lebih dari 5.000 eksemplar. Di dalam sini tuh sebenarnya kisah-kisah tentang muslimah-muslimah yang sedang berjuang begitu. Baik dia yang baru memakai jilbab, baru berhijab, atau kisah-kisah mereka gimana sih cara menjadi seorang muslimah yang lebih baik begitu. Belum menjadi muslimah yang sempurna lah, kita ngomong yang lebih baik begitu. Belda mengungkapkan kecintaannya pada dunia tulis-menulis sejak masa kanak-kanak. Ia terbiasa menulis buku harian atas saran orang tuanya. Sebenarnya menulis ini selain itu sudah terbiasa dari saya kecil dulu seperti yang saya tadi ceritakan, juga karena sebenarnya saya ingin merefleksikan apa yang dikatakan oleh Rasulullah begitu kan, yang disabdakan oleh Rasulullah bahwasanya sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lain. Menurut saya belum bisa memberi manfaat selain dari tulisan itu begitu. Perjalanan Belda menjadi penulis tidak berjalan mulus begitu saja. Ditolak di berbagai percetakan hingga dijanjikan percetakan luar negeri pernah ia rasakan. Ketika saya serahin naskah ke penerbit begitu, saya ditolak 5 penerbit. Kemudian lama juga pernah juga sudah malah saat itu dijanjikan kontrak penerbitan, ternyata tidak dihubungi lagi oleh penerbit luar negeri begitu. Selain menulis, Belda pun aktif di berbagai kegiatan seperti mengajar,
mengisi seminar-seminar kepenulisan, hingga kegiatan seni teater ia ikuti. Saat ini, ia pun tengah belajar berbisnis dengan membuka kedai. Nah, berwirausaha itu awalnya saya karena saya nulis, sukanya nongkrong di mana-mana, ngopi atau minum apa atau makan apa, cuman ya buat nemenin laptop aja gitu kan. Tapi lama-lama kerasa juga kalau lagi deadline gitu kan, kita di deadline setiap hari, jadi harus keluar. Nah, bayangkan aja misalnya kita sehari keluar 50.000 kalikan 2 minggu misalnya ketika deadline gitu kan. Nah, kayak gitu tuh akhirnya saya tercetus gini, kenapa nggak bikin sendiri aja tapi dengan tarif yang di bawah gitu kan. Nah, gitu. Mantan Wakil Putri Kartini Malang tahun 2012 ini mengungkapkan banyak sekali manfaat menulis, khususnya mahasiswa. Dengan menulis, mahasiswa akan lebih kreatif dan berpikir kritis. Buat teman-teman yang memang suka nulis atau ada niat buat nulis lah ya seenggaknya, pertama-tama memang yang harus kita atur adalah niat. Itu memang yang pertama. Nah, kenapa dalam Islam juga pertama kali yang benar-benar ditekankan adalah pertama kali niat. Nah, dari niat itu akan berimbas kepada semuanya begitu. Di samping itu adalah istiqomah atau kontinuitas. Sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang, secara kontinu gitu kan, berkesinambungan, itu akan menghasilkan habit yang bagus, kebiasaan yang bagus. Nah, menulis merupakan pengembangan potensi diri yang sangat baik. Dengan menulis, kita dapat menyampaikan pendapat kita kepada siapapun. Devi Agustiana, Ahmad Muhajirin, melaporkan. Galeri Nasional Indonesia sering mengadakan pameran dari berbagai karya seniman Indonesia. Kali ini, Galeri Nasional Indonesia menggelar pameran 70 tahun perjalanan seniman Indonesia Sri Hadi Sudarsono selama 2 pekan. Berikut liputannya. Pameran Tunggal Mahakarya Sri Hadi Sudarsono digelar di Galeri Nasional Indonesia selama 2 pekan dengan tema 70 tahun rentang Kembara Roso. Sri Hadi Sudarsono merupakan seorang pelukis Indonesia yang karyanya banyak diburu kolektor dalam dan luar negeri. Karya awal Sri Hadi Sudarsono sangat dipengaruhi hasil pendidikannya, yaitu geometri sintetik. Pada tahun 1960, Sri Hadi Sudarsono mulai menuju eksperimentasi lukisannya pada bentuk abstrak lewat tempelan potongan kertas dan spontanitas warna. Memasuki 1970, ia cenderung lewat cat air dan lewat cat minyak, juga sering memasukkan unsur simbolis dalam lukisannya. Karya terakhirnya muncul dengan garis horizon yang kuat. Pameran ini diadakan dari tanggal 11 sampai dengan 24 Februari 2016. Diadakan di pameran ini tuh tujuannya untuk memberitahu aja ke generasi kita tentang 70 tahun perjalanan karya Pak Sri Hadi sebagai seniman. Cuman untuk pameran ini kan Pak Sri Hadi lebih terkenal sebagai pelukis. Spesial pameran ini adalah memamerkan karya-karya Pak Sri Hadi di atas kertas. Karya lukisan yang dipamerkan berjumlah sekitar 450 mahakarya di atas kertas dan di dalam 380 frame. Sampai Sabtu 20 Februari ini, sudah terhitung 8.000 pengunjung yang datang dalam pameran karyanya. Pameran ini bertujuan untuk memperkenalkan kepada para pemuda tentang seniman terkenal Indonesia dan mahakaryanya. Bagaimana sih pendapat Mas mengenai pameran ini? Menarik sih. Menariknya itu dari segi mana sih? Mungkin kontennya sih, isi pamerannya, tapi penyusunan dari karya-karyanya Sudarsono itu mulai dari awal dia berkarya pas saat dia masih kuliah, terus mulai pekerjaannya sampai sekarang ini yang terbaru. Ini menunjukkan perkembangan dari karya-karyanya. Panitia pelaksana pameran juga berharap agar generasi muda lebih meningkatkan kepeduliannya terhadap kesenian Indonesia, khususnya seni rupa. Siti Afifah, Nadia Sabrina, Wilu Analia melaporkan.
Sri pernah coba makan khas Sunda? Pernah dong, karena kebetulan saya orang Sunda. Nah, bagi Anda masyarakat Tangerang Selatan, nasi tutuk oncom bisa menjadi menu andalan yang patut Anda coba. Dan berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Sri Mulyawati. Dan saya Ahmad Muhajirin beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanan khas Sunda memang tidak ada matinya. Biasanya makanan khas Sunda terkenal dengan bahannya yang segar dan cita rasanya yang sederhana. Salah satu makanan yang kerap menjadi incaran adalah nasi tutuk oncom. Penasaran seperti apa nasi tutuk oncom itu? Yuk ikuti liputannya. Nasi tutuk oncom, panganan khas Tasikmalaya yang lebih dikenal dengan nama teo ini dibuat dari nasi hangat yang dicampur dan diaduk dengan oncom goreng atau bakar. Secara bahasa, kata tutuk dalam bahasa Sunda artinya menumbuk. Proses aduk tumbuk dengan oncom ini menjadi nama jenis makanan yang dikenal dengan nama tutuk oncom. Ini khas kampung Bapak, Tasik. Khas kampungnya. Tasik hanya diinovasi gitu. Kalau di kampung Bapak itu nasi tutuk oncom itu kan serba mentah ya. Bawang merah mentah, kencur mentah, semua mentah. Ditumbuk campur oncom. Ya kalau dibawa ke Jakarta mah kurang enak. Memang kita inovasi lah. Serba digoreng gitu sehingga pas dimakan juga bisa enak lah. Dahulunya, nasi tutuk oncom merupakan makanan rakyat miskin pada zaman Orde Lama, yang ketika masanya negara kita masih kesusahan ketika harga beras dan minyak melambung naik. Namun, sekarang tutuk oncom sudah menjadi makanan bagi semua lapisan masyarakat tanpa memberi kesan menderita. Nah pemirsa, makanan saya udah dateng nih. Nih kita bisa lihat ya, nasi tutuk oncomnya dilapisi daun pisang. Nah seperti ini nih nasi tutuk oncom pemirsa. Nah nasi tutuk oncom ini biasanya ditemani dengan ayam goreng, tahu, tempe bacem, dan kerupuk. Ada lalapannya timun. Penasaran seperti apa rasanya? Kita cobain yuk. Rasa nasi yang gurih dengan lauk pauk yang tidak kalah lezat membuat nasi tutuk oncom ini menjadi makanan tradisional yang patut dicicipi. Suasana khas Sunda yang juga dirasakan dengan disediakannya ruang khusus kelesehan bagi Anda yang sedang bercengkrama dengan keluarga maupun teman. Masakan di sini enak. Dari mulai nasinya gitu kan. Nasinya tuh berasa pulen dimakan. Kemudian kan ada logonya ya, nasinya aja udah enak gitu ya. Kemudian kita tuh suka, atau saya sendiri suka sambalnya. Sambalnya itu nggak terlalu pedas, ada manisnya. Nah, khas Sunda kan kayak gitu. Kedai Pak Iyim ini melayani pelanggannya dari hari Sabtu sampai Kamis, pukul 8 pagi hingga 9 malam. Berlokasi di Jalan Pamulang Permai, Tangerang Selatan, dengan berbagai macam pilihan kuliner yang dikemas dengan berbagai macam paket menarik. Nasi tutuk oncom ini dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau. Rosiana Pratama, Marifa Istiqomah melaporkan.